baik kepada yang terhormat Bapak Dr. Inyoman 3 MSI dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, Om Swastiastu, selamat pagi untuk kita semua. Baik, hadirnya saya di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai kehidupan setelah kematian. Nah, perlu kita ketahui di saat nantinya kita sudah berpulang atau sudah meninggal, akan ada kehidupan lain yang akan menanti kita di alam sana. Nah, apakah yang terjadi setelah kita mengalami kematian tersebut? Jadi, kematian adalah ketika seorang telah meninggal, yang dimana seorang tersebut arwahnya akan meninggalkan tubuh fisik dan akan berhenti untuk hidup. Nah, penelitian spiritual telah menunjukkan bahwa manusia terdiri dari 4 tubuh dasar sebagai berikut, yang dimana yaitu yang pertama ada fisik. Fisik adalah tubuh nyata yang dapat dilihat oleh mata kita sendiri, dan tubuh itu akan mati apabila roh kita pergi pada saat kita meninggal. Mental adalah bagian dari tubuh kita yang dimana mental ini menjadi sumber pikiran yang membuat kita kuat dan juga membuat kita dapat hidup di dunia nyata. Yang ketiga ada kausal atau intelektual atau kecerdasan. Nah, di mana kecerdasan atau intelektual ini berpengaruh pada pemikiran kita, otak kita, dan juga cara kita berpikir. Dan yang terakhir ada suprakausal atau ego halus, atau sering disebut tak kasat mata, yang dimana inilah tubuh halus kita, yang dimana roh kita ini, yang dimana disebut roh atau atman, yang akan pergi meninggalkan dunia di saat kita meninggal, dan itulah sebabnya makanya disebut tak kasat mata. Baik, selanjutnya ada surga. Pengertian dari surga sendiri, surga adalah tempat sementara bagi jiwa yang penuh dengan jasa, tetapi tidak cukup murni untuk mencapai kebebasan. Nah, surga ini juga ditempati oleh para dewa dan juga bidadari, yang dimana mereka itu akan memilih roh-roh atau atman yang semasa hidupnya berperilaku baik atau berbuat baik untuk ikut berada di sana, yang dimana juga alam surga itu disebutkan sebagai alam yang sangat indah, seperti alam khayalan kita yang menganggap surga itu indah, dan dimana tempat tersebut mempunyai banyak sekali hal atau benda-benda yang mungkin nantinya kita inginkan akan kita dapatkan di sana apabila kita ditempatkan di surga. Nah, selanjutnya, di dalam alam semesta ini kita memiliki 14 tingkatan alam semesta, yang dimana yang pertama itu Satyaloka atau Satyalok, yang kedua ada Tapolok atau Tapoloka, yang ketiga ada Janalok atau Janaloka, yang keempat ada Mahalok atau Mahaloka, yang kelima ada surga atau Swargaloka, yang keenam ada wilayah Neter atau Warloka, yang ketujuh ada bumi atau Buloka, yang kedelapan ada alam pertama neraka atau patal, yang kesembilan ada alam kedua neraka yang disebut juga dengan patal, yang ke-10 ada alam ketiga neraka yang sama juga disebut dengan patal, yang ke-11 ada alam keempat neraka yang disebut juga dengan sebutan patal, yang ke-12 ada alam kelima neraka sama juga disebut dengan sebutan patal,
Yang ke-13 ada alam ke-6 neraka yang juga disebut sebagai alam fatal. Dan yang terakhir ada alam ke-7 neraka, yaitu alam terbawah dari neraka tersebut, yang dimana tempat itu akan dijadikan sebagai tempat penyiksaan bagi orang-orang yang berdosa. Nah, di dalam agama Hindu itu mengenal warna sebagai simbol dari beberapa hal. Nah, di sini ada skema warna dalam agama Hindu. Yang pertama ada merah. Merah ini melambangkan atau menggambarkan bumi yang berwarna kemerahan, mewakili aksi atau tindakan. Merah muda yang dimana surga telah digambarkan dalam warna merah muda yang mewakili berlimpahnya kebahagiaan. Yang ketiga ada kuning. Kuning ini mewakili pengetahuan spiritual dan peningkatan dalam komponen dasar halus satwa. Yang terakhir atau yang keempat ada hitam, yang dimana hitam ini merupakan tingkatan neraka yang diwakili oleh warna gelap sampai ke warna hitam karena adanya peningkatan komponen dasar non-fisi atau tama. Selanjutnya, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi potensi untuk pertumbuhan spiritual lebih lanjut dari seseorang. Nah, faktor yang pertama ada memiliki emosi spiritual atau love yang tinggi. Yang kedua ada memiliki ego yang rendah. Yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat untuk pertumbuhan spiritual. Yang keempat, melakukan latihan spiritual teratur dengan tingkatan yang semakin tinggi. Yang kelima, ada terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh energi-energi negatif. Baik, selanjutnya ada materi tentang neraka, yang dimana pengertian neraka adalah neraka atau di Bali dinamakan dengan Tegal Penangsaran adalah tempat orang yang berdosa disiksa setelah meninggal atau mati. Nah, di neraka ini orang-orang atau jiwa-jiwa yang berdosa atau berperilaku buruk pada kehidupannya di bumi akan disiksa atau dibakar oleh para malaikat-malaikat atau iblis-iblis yang terdapat di sana yang menjaga neraka. Itu pun jika seseorang tersebut benar-benar dosanya itu sangat berat dan tidak diampuni oleh Sang Pencipta. Nah, sekian penyampaian materi atau presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun penyebutan kalimat dan kata-kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi untuk kita semua.